Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang metode greedy pada pertemuan yang ke-13 ini. Ya, metode greedy. Nah, greedy ini diambil dari bahasa Inggris yang berarti adalah rakus, tamak, loba, atau serakah. Ya, prinsip greedy adalah take what you can get no. Ya, algoritma greedy ini membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Nah, greedy ini adalah apa? Strategi ya, pencarian untuk masalah optimasi ya, berbasis prinsip ya, di mana pada setiap tahap pilih solusi yang paling baik ya, dengan harapan semua tahapan ini akan menemukan solusi terbaik ya, untuk masalah tersebut. Algoritma greedy ini termasuk sederhana dan tidak terlalu rumit ya. Mari kita pelajari bersama. Nah, untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai dua kriteria, yaitu yang pertama adalah kaitannya dengan fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan. Kemudian yang kedua adalah nilai pembatas atau constraint. Ini. Nah, proses kerja greedy, ya, metode greedy ini adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan n input. Ya. N input di sini. Nah, kemudian yang terdiri dari beberapa fungsi pembatas atau constraint. Dan satu tujuan. Yang diselesaikan dengan memilih beberapa solusi, itu yang mungkin bisa diambil. Atau visible solution. Ya. Yaitu bila telah memenuhi fungsi tujuan atau objektifnya. Ya. Nih. Nah, contohnya ini untuk optimasi ya, persoalan optimasi, misalnya kita diberikan uang ya, senilai A, kemudian tukar A dengan koin-koin uang ya, yang disediakan. Nah, kemudian berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Ya, ini. Di mana tersedia ya koin 1 ya, kemudian 10, kemudian 1, 5, 10 dan 25. Nah, uang misalnya senilai adalah tadi A adalah 32. Maka kita bisa tukarkan uang tersebut dengan Rp1 sebanyak berapa? 32, sehingga totalnya adalah 32 koin. Bisa juga kita tukarkan ya dengan 4 ya. Koin bernilai 5, kemudian 10 ya. 1, kemudian koin 1 bernilai 1 ada 2, sehingga totalnya adalah 7 koin. Kemudian ini ada 5 koin, di mana 10 itu 3 koin, kemudian yang 2 adalah 1 koin, sehingga ada 5 koin. Kemudian yang terakhir bisa dimasukkan di situ, ya. Yang pertama kita berikan 25 ya, yang bernilai 25, 1 koin, kemudian 1 koin bernilai 5 ya, ini. Nah, kemudian 1 koin 2 koin ya, ini bernilai 1 ya, sehingga totalnya adalah ada 4 koin di sini. Nah, sehingga minimalnya adalah 4 koin, di mana penukarannya adalah 25, 5, 1, 1 ya, itu koin yang didapat. Nah, metode greedy ini digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah optimal on-tape storage problem. Jadi ini adalah optimalisasi kaitannya dengan permasalahan penyimpanan di pita ya, di komputer ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan masalah knapsack ya. Knapsack itu karung ya. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama ya, optimal on-tape storage problem. Ini permasalahan bagaimana mengoptimalisasi ya, storage atau memori dalam komputer ya, agar data yang disimpan itu dapat dimuat dengan optimal.
Ya. Misalkan terdapat n storage, ya, n program di sini yang akan disimpan di dalam pita, ya, atau tape tadi, ya. Pita tersebut mempunyai panjang maksimum sebesar L ini. Masing-masing program yang akan disimpan mempunyai panjang L1, L2 sampai Ln. Nah, cara penyimpanan adalah terurut atau sequential. Ya. Nah, penerapan dari optimal on-tape storage problem ini adalah yang pertama terdapat pada pita kaset, kemudian yang kedua ini media penyimpanan pada abad 19 sebelum era digitalisasi pada abad ke-20. Ya. Nah, kriteria greedy pada optimal on-tape storage problem ini adalah seperti ini fungsi tujuannya. Ya. Rumusnya nanti kita akan lihat untuk implementasinya seperti apa. Kemudian untuk kaitannya dengan fungsi pembatas atau mean retrieval time atau MRT, nah ini rumusnya seperti ini. Ya, nanti kita lihat implementasinya, terapannya seperti apa gitu ya. Baik, contohnya seperti ini ya. Penyimpanan pada pita kaset ya terdapat 3 file lagu dengan durasi waktu 5 menit, ya, kemudian 10 menit dan 3 menit. Tentukan urutan penyimpanannya agar dapat menghemat, ya, media penyimpanannya. Nih. Nah, penyelesaiannya yang pertama menemukan, ya, 2 kriteria greedy. Yaitu apa? Fungsi tujuan, yaitu optimasi media penyimpanan, dan fungsi pembatas waktu akses file, ya, ini. Kemudian yang kedua ini adalah mencari visible solution. Ini yaitu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk memperoleh optimal solution, ya, ini. Nah, kita perhatikan kaitannya dengan kasus tadi di atas, ya. Ada 3 file tadi, ya. Maka karena ada 3 file, ya, di situ, maka nanti kita akan memperoleh kaitannya dengan kemungkinan urutan atau ordering daripada file tersebut. Ya, ini bisa dicari dengan menggunakan faktorial, sehingga kita akan memperoleh, ya, 3 faktorial di sini. Masih ingat ya, faktorial itu adalah, misalnya di sini adalah 3 faktorial, maka hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1 adalah sama dengan 6. Sehingga nanti ada 3 file tetapi ada 6 kemungkinan, ya. Nah, begitunya seperti ini, ya. Jadi urutan yang pertama karena tadi ada 3 file sehingga ada 6 kemungkinan, ya, yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama adalah 1 2 3. Nah, untuk teknis untuk memperoleh urutan ini, ya, silahkan dipelajari nanti, ya. Ya, supaya cepat dan tepat, gitu. Jangan sampai ada yang tertinggal atau double, gitu, ya. Ini, ya, misalnya ordernya 1 2 3, maka panjangnya ini, ya, hasil dari penjumlahan tadi itu kaitannya penyimpanan tadi, rumusnya ini, ya, optimal storage ini, ya, ini adalah ini implementasinya 5 kemudian ditambah 5 ditambah 10 kemudian ditambah lagi hasil dari 5 ditambah 10 ditambah 3, hasilnya ada 38. Ya, demikian seterusnya mengacu kepada ordering ini, ya. Nah, sehingga hasilnya ini, hasil terakhirnya ini, ya, yaitu untuk kaitannya dengan storage tadi itu, ya, penyimpanan itu yang paling minimal adalah yang ini, ya, ini 29, ya, 29. Jadi penyimpanannya adalah urutannya 312, ya, 312. Nah, sehingga hasilnya ini, ya. Nah, dari tabel tersebut didapat susunan order seperti ini tadi, ya. Ya, susunan pertama untuk program ketiga, susunan kedua adalah untuk program ke-1, kemudian susunan ketiga adalah untuk program kedua. Nah, ini untuk susunannya tadi.
Nah, kalau kita melihat hasilnya tadi itu, maka kunci dari permasalahan optimal on-chip storage problem ini adalah apa? Susunan file dari ukuran kecil ke besar, ya, atau increasing, ya, ini. Baik, sekarang untuk kaitannya dengan knapsack problem, ya. Ya, knapsack itu artinya adalah tas atau karung, ya. Nah, kemudian karung digunakan untuk membuat supaya digunakan untuk memuat objek, ya, atau barang, ya, yang tentunya tidak semua barang atau objek itu dapat ditampung dalam karung tersebut, ya. Karung hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukurannya, ya, lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung, ya. Ya, ini sudah jelas, ya. Nah, gambar ilustrasi terdapat tas berkapasitas 15 kg, ada 5 barang dengan berat dan keuntungannya masing-masing, ya. Kemudian persoalannya adalah barang mana saja yang harus dimasukkan ke dalam tas atau karung tersebut. Ya. Kasus di sini kaitannya terdapat n objek, ya, jadi X1 sampai n, kemudian masing-masing mempunyai berat, ya, disimbolkan dengan BI, ya, ini. Nah, kemudian masing-masing memiliki nilai profit atau keuntungan yang disimbolkan dengan PI, ya, yang berbeda-beda. Masalah knapsack ini, ya, bagaimana objek-objek tersebut dimuat atau dimasukkan ke dalam ransel atau knapsack yang mempunyai kapasitas maksimum M, ya, M sini. Sehingga timbul permasalahan sebagai berikut. Bagaimana memilih objek yang akan dimuat, ya, dari N objek yang ada sehingga nilai objek tersebut, ya, itu termuat, ya, jumlahnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, yaitu maksimal adalah M. Jika semua objek ini harus dimuat ke dalam ransel, maka berapa bagian, ya, dari setiap objek yang ada dapat dimuat ke dalam ransel sedemikian sehingga nilai kumulatif, ya, maksimal dan sesuai dengan kapasitas ransel tersebut, ya. Penyelesaiannya, ya, ini yang pertama bisa dilakukan secara matematis, ya, kemudian bisa dilakukan dengan kriteria greedy, kemudian yang terakhir bisa menggunakan algoritma pemrograman greedy. Ya. Yang pertama kita akan tinjau dari secara matematis, ya. Ini fungsi tujuan, yaitu fungsi yang menjadi penyelesaian permasalahan dengan mendapatkan solusi yang optimal. Kemudian solusi yang dimaksud ini adalah menemukan nilai atau profit yang maksimum, ya, untuk semua objek yang dimuat dalam ransel sehingga sesuai dengan kapasitas. Nah, untuk fungsi tujuan maksimalnya rumusnya seperti ini, ya. Saya kira tidak asing, ya, sudah tahu semua. Kemudian fungsi pembatas, ya, ini fungsi yang bertujuan untuk memberikan batas maksimal dari setiap objek untuk dapat dimuat dalam ransel sehingga kapasitasnya tidak melebihi dari jumlah maksimal daya tampung ransel. Ya, pembatasnya ini, ya, constraint-nya ini. Ya, kemudian masing-masing XI itu antara 0 sampai 1, kemudian PI ini harus lebih besar dari 0, kemudian BI lebih besar dari 0. Ya. Ini constraint-nya yang harus dipenuhi. Ya. Nah, ini mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya atau mungkin di mata kuliah yang lain karena ini agak sulit, ya. Nanti kita akan evaluasi lagi, ya. Untuk sementara tidak kita bahas dulu, ya. Baik, sekarang kita tinjau dari penyelesaian dengan kriteria greedy, ya. Konsep dari kriteria yang ditawarkan oleh metode greedy ini adalah sebagai berikut, ya. Pilih objek atau barang dengan nilai PI maksimum atau terbesar. Ya, kemudian yang kedua, pilih objek atau barang dengan berat BI minimal. Jadi ini PI maksimal, kemudian ini WI minimal. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan dari profit dan berat, ya. Dicari nilai yang terbesar. Baik, contoh diketahui misalnya ini kita punya M, ya.
Ini muatannya 20 kg, kemudian N itu 3 barangnya. Kemudian untuk masing-masing barang itu beratnya adalah ini 18, 15, kemudian 10. Kemudian untuk profitnya adalah 25, 24, 15. Nah, kita mengacu yang pertama kaitannya dengan nilai profit maksimal, ya. Ya. Nah, penyelesaian seperti ini, ya. Barang nilai profit ya terbesar adalah yaitu barang ke-1, ya, yaitu 25 tadi, ya. Maka yang pertama kita pilih adalah barang ke-1. Nah, setelah barang ke-1 dipilih, maka sisa kapasitas transfer adalah berapa? Karena tadi itu barang ke-1 itu adalah profitnya 25, kemudian beratnya adalah 18. Ya, ini 18. Nah, sehingga di sini 20 dikurangi 18 itu sisanya adalah 2 kg. Ya, kemudian kita pilih barang kedua sebanyak apa? Ya, yaitu X2 itu sisa kapasitas ransel. Yaitu hasilnya adalah 2/15 karena kebetulan untuk baratnya adalah barang kedua adalah 15. Nah, setelah barang kedua kita pilih, sisa kapasitas ransel adalah 0. Ya, sehingga barang ketiga tidak dipilih. Ya, sehingga X3 0. Sehingga hasilnya adalah ini, ya, 1, kemudian 2/15 dan 0. Ini adalah visible solution dengan profit maksimum, ya. Nah, kemudian untuk yang berat minimal, ya, penyelesaian yang kedua dengan mengacu pada berat minimal, ya, itu ini hasilnya, ya, barang terkecil dulu yang dipilih, yaitu apa? Yang ketiga, yang 10 ini, ya. Maka yang terpilih adalah barang ketiga. Maka X3 sama dengan 1. Ya, setelah barang ketiga dipilih, maka sisanya itu adalah apa? Tadi karena 10, kemudian muatannya tadi 20, ya, sehingga ini 20 dikurangi dengan 10. Ya, sehingga hasilnya 10 kg. Kemudian kita pilih barang kedua sebanyak X, ya, 2. Ini sisa kapasitas. Yaitu apa? 10 tadi. Ternyata barang kedua itu adalah 15. Maka di sini adalah hasilnya 2/3. Ya. 10/15 itu sama dengan 2/3. Nah, setelah barang kedua dipilih, ya, sisa kapasitas ini 0, ya, sehingga kita peroleh hasilnya visible solutionnya adalah 0, 2/3 dan 1. Ya, ini. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan perbandingan dari profit dan berat, ini hasilnya, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Barang dengan PBI terbesar ini adalah barang kedua, ya, yang hasilnya 1. Maka barang pertama kali dipilih adalah barang kedua sebanyak X sama dengan 1 di sini, ya, sesuai hasil perbandingan tadi. Nah, setelah barang kedua dipilih, maka sisa kapasitas adalah apa? Karena barang kedua tadi itu beratnya 15, sehingga 20 dikurangi dengan 15 hasilnya 5. Ya. Kemudian dipilih barang ketiga sebanyak sisa, ya, yang ada. Ya, sehingga hasilnya adalah 5/10, ya, ya, karena barang ketiga tadi beratnya adalah 10, ya, sehingga hasilnya 5/10 atau setengah. Kemudian setelah barang ketiga dipilih, sisa menjadi kosong, ya, sehingga visible-nya adalah visible solution-nya adalah 0, 1 setengah, ya, 1/2. Nah, dari ini semua, maka setelah kita hitung, ya, maka diperoleh untuk mengacu kepada profit maksimal adalah 20 ini, ya, 28,2. Kemudian kalau mengacu kepada berat minimal 31, kemudian untuk hasil perbandingan dari profit dan berat itu adalah 31,5. Ya. Sehingga nilai profit maksimal adalah 31,5, ya, dengan komposisi yang sama. Ini untuk algoritmanya, kalau nanti dipelajari mudah ini, ya, dipelajari untuk nanti bisa kita terapkan di dalam programnya.
Ini kalau menggunakan program greedy ya. Ini tolong nanti dibaca, ya, dipelajari. Nah, kemudian kaitannya dengan menggunakan pemrograman greedy, ini ada catatan ya, efektif jika ada data yang ada ini untuk perbandingan profit dan berat ini disusun secara tidak naik ya. Tidak naik gitu ya. Nah, ini misalnya ini ya. Jadi diketahui bahwa kapasitas tadi sama ya. Sama kasusnya seperti tadi ya. Nah, kemudian ini kita lihat untuk kaitannya dengan perbandingan hasilnya tadi itu. Ya, ini ya. Kita urutkan menurun sini. Jadi ini yang tertinggi adalah apa? 1,6 ya. Kemudian ini 1,5, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah 1,39 ya. Sehingga menghasilkan pola urutan data yang baru seperti ini. Ya. Nah, kemudian mengacu algoritma tadi itu, ya, kalau kita baca ini perulangannya karena n-nya 3, ini perulangan dilakukan 3 kali, ya. Kemudian saat nilainya sama dengan ini I sama dengan 1, maka apakah W1 itu lebih besar dari isi? Yang tadi 20 ya. Jadi kalau W1 tadi 15, ya urutannya tadi itu, ya. 15 lebih besar dari 20. Ya. Nah, ini benar apa salah? Nah, kalau salah maka dia langsung melanjutkan berikutnya sehingga X1 sama dengan 1. Jadi barang dapat dimuat seluruhnya. Ya, sehingga di sini sisa kapasitasnya untuk isinya yang tadi 20 menjadi 5 kg di sini. Ya. Kemudian putar lagi, I-nya bertambah menjadi 2. Ya. Apakah W2 lebih besar dari isi? Ya. Nah, W2 ternyata adalah tadi berapa? 10. Kalau kita lihat ya di sini 10. Nih. Nah, lebih besar dari isi. Isi tadi yang 20 menjadi 5. Jadi 10 lebih besar dari 5. Nah, ini kan salah ya. Exit ya, langsung keluar. Maka di sini untuk X2-nya menjadi apa? Isi dibagi dengan W2. Sesuai dengan algoritma yang di atas tadi ya, sehingga di sini diperoleh 5/10 ya sama dengan setengah ya. Nah, dengan demikian untuk kaitannya dengan apa sudah memenuhi sehingga akan berhenti ya, exit sini karena sudah penuh sebanyak 20 kg sehingga diperoleh di sini untuk debit nilainya adalah ini 31,5. Nah, ini contoh programnya. Nanti tolong di trial ya, dicoba ya. Walaupun tidak dikumpulkan tetapi tolong dicoba untuk kaitannya dengan program penyelesaian algoritma greedy ya, dengan Knapsack ya. Nah, ini nanti contoh hasilnya. Mohon di trial ya. Dicoba. Nah, kemudian kesimpulan ya dari Knapsack ini yaitu yang pertama, ini cara matematika dianggap lebih rumit dan tidak cocok untuk digunakan. Ya, biasanya nah nanti coba kita lihat apakah nanti kita akan sampaikan apa tidak ya kaitannya dengan metode ini. Ya, karena harus memperhatikan nilai probabilitas setiap item. Nilai ini merupakan faktor penentu ya, mengingat nilai probabilitas yaitu XI 0 sampai 1 ya, kisaran nilai XI di sini sangat luas ya, ini. Sehingga tidak kita bahas. Kemudian yang kedua, cara kriteria greedy dianggap lebih mudah dan lebih optimal ya dibanding cara yang lain meskipun kekurangannya ini harus mengerjakan beberapa tahapan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ya, cara algoritma greedy ini lebih cepat penyelesaiannya, namun harus tahu algoritma dan harus paham cara penerjemahan algoritma tersebut. Makanya harus pelajari algoritma tadi itu, ya, kemudian diimplementasikan dalam pengkodingan, ya, dengan menggunakan Python. Nah, selain itu, teknik ini akan efektif jika objek disusun secara tidak naik, ya, terlebih dahulu, ya, berdasarkan nilai perbandingan dari profit dan
berat, ya. PI dibagi WI. Baik, itu materi untuk metode greedy. Kemudian ini ada tugas pertemuan yang ke-13. Seperti biasanya Anda baca, kemudian Anda pelajari, semakin cepat semakin baik, ya. Nah, kemudian seperti biasanya jawaban Anda dalam bentuk PDF, ya. Kemudian diupload di MyBase, ya. Kemudian juga dikirim ke link yang saya berikan, ya, untuk mempermudah di dalam kami mengakumulasi, ya, dari nilai keseluruhan dari tugas-tugas yang kita berikan. Kemudian nanti ada soal juga seperti biasanya, soal latihan yang bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, lebih cepat, lebih baik lagi. Baik, saya kira itu untuk materi pertemuan yang ke-13, yaitu metode greedy. Silakan dipelajari lagi, diperdalam lagi, kemudian bisa diekspor ke referensi yang lain, kemudian tolong dikerjakan soal latihan sebaik-baiknya, kemudian tugas dikerjakan dengan baik, ya, dengan harapan memperoleh hasil yang terbaik. Saya kira cukup demikian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.